dan bagaimana cara generasi muda dapat menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Ayo kita simak bareng-bareng videonya. Di tahun 2020 ini, banyak orang yang mengatakan sebagai era disrupsi, di mana banyak hal-hal baru bermunculan yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh cara konvensional. Dan sebaliknya, tak kalah banyak juga bisnis yang terlempar dari pasar. Kondisi dan kejadian seperti ini lah yang melatar belakangi banyaknya orang menyebut tahun 2020 sebagai era disrupsi. Di era ini juga mengharuskan setiap perusahaan melakukan hal yang disebut lebih dari sustaining innovation. Ya, era ini menuntut kita untuk melakukan apa yang disebut dengan disruptive innovation atau disrupsi inovasi. Orang-orang lama yang sudah nyaman dengan masa lalu pasti akan kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi di zaman ini. Untuk teman-teman ketahui bahwa kita memiliki 3 zona waktu, yaitu the past, the present, and the future. Dan mereka yang mampu membawa masa depan ke hari inilah yang akan bertahan dan selamat. Orang-orang inilah yang akan mampu melakukan self-disruption. Untuk itu diperlukan kacamata baru dalam melihat era ini, kacamata yang mampu melihat masa depan. Sedangkan disrupsi sendiri adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental, yang mengubah semua sistem tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Akibatnya pemain yang masih menggunakan cara dan sistem lama pun kalah bersaing. Di Indonesia sendiri kita mulai menyaksikan ancaman-ancaman terhadap kemapanan yang sudah lama dinikmati para market leader dengan kedatangan new entrants yang menawarkan alternatif yang jauh lebih murah. Contoh kecilnya sekarang adalah belanja di online shop. Pasti banyak barang yang dari mall dan harganya jauh lebih murah. Bahkan kita tidak perlu jauh-jauh datang ke toko. Kita tinggal diam di rumah dan barang yang diinginkan pun sampai tanpa harus kemana-mana. Inovasi-inovasi seperti inilah yang membuat disrupsi. Padahal, inovasi ini merupakan hal bagus untuk mengubah manusia menjadi lebih cepat dan meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas kerja. Perusahaan yang sudah puas dengan sustaining innovation-nya. Mereka menutup mata atau bahkan tidak sama sekali terhadap perubahan-perubahan yang tengah terjadi dan mengancam bisnisnya. Di era informasi digital, selain akan membawa kemajuan bagi dunia industri, tetapi berpotensi juga akan memberikan masalah bagi hukum ketenaga kerjaan. Pandangan pesimistik yang melekatkan kerja gig ekonomi dengan ketidakpastian kerja, ketidaksetaraan ekonomi, kehilangan kerja karena teknologi pasti akan sangat maju, dan tenaga kerja manusia yang akan tersingkir oleh sebab itu kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri dengan cara kompetensi yang dibutuhkan mempersiapkan era industri 4.0. Di antaranya adalah kemampuan memecahkan masalah problem solving, beradaptasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan kreativitas serta inovasi. Hal tersebut adalah hal yang harus kita asah dari dini sebelum kita tenggelam dalam era ini dan tertinggal oleh zaman.
Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sebagai generasi muda bisa menghadapi dan berjuang bersama untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini dan memajukan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih makmur dan jaya.